Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ali. Teman-teman yang lebih muda boleh menyebut saya Mas Ali, boleh, nggak masalah. Atau Bang Ali boleh aja, nggak masalah, ya kan? Atau nyebut Ali aja juga nggak masalah. Itu nggak masalah bagi saya. Untuk sesi kali ini kita akan bercerita tentang sebuah energi atau sebuah cara jelek lah, santet kacang hijau. Baru denger ya, santet kacang hijau. Tapi kalau santet brojo, santet pring sedapur, santet segala macam itu mungkin terkenal ya. Nanti ada lagi video saya tuh santet pring sedapur. Ini secara tidak sengaja itu saya dapatkan cerita ini ya mungkin sekitar 2 minggu yang lalu lah. Masih di tahun 2023 akhir lah. Sekarang tahun 2024 ya. Kalau video ini mungkin telah diupload ya berarti ya masih di tahun 2023 Desember lah. Saya mendapatkan cerita ini dari seseorang tenaga spiritualis yang baik banget itunya, kemudian bercerita ke saya. Kemudian karena saya baru denger ini kan akhirnya saya terbengong-bengong kan gitu ya. Coba nanti teman-teman ada yang pernah denger enggak santet yang versi ini. Jadi saat itu kan ada seorang, dia saya kenal, teman saya juga ya. Ini lapak beliau ini, lapak, kita nyebutnya lapak karena jualan makanan-makanan kecil lah ya, minuman es atau minuman sasetan itulah ya. Tahu kan lapak kecil ya, lapak kecil yang biasa di satu tempat untuk orang ngumpul itu, entah di pasar lah di mana itu kan ada tuh warung kecil tuh yang jualan kopi, jualan sasetan, jualan gitu. Nah itu biasa kan satu deret itu kan jualannya hampir sama semua kan, ada yang jualan nasi goreng, ada jualan bakso, ada jualan soto, ada yang jualan tahu gejrot, ada segala macam itu ya, ada jualan air kelapa, ada jualan ya segala macam itulah. Nah, juga kita ngomongnya lapak kecil lah. Jadi lapaknya beliau ini sudah sekitar seminggu lebih itu tuh tidak ada yang mengunjungi, sepi banget, ada yang mengunjungi, sepi banget ada yang mengunjungi gitu kan. Dan akhirnya mintalah tolong ke ini ya, ke apa namanya, ke orang yang bisa melihat itu, atau kita nyebutnya indigo lah ya. Indigo itu disuruh lihatkan. Saya tidak tahu waktu itu berapa orang yang disuruh melihat, saya tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Jadi akhir kata ini saya dengar itu malah dari yang ahli spiritual yang ngobatin ini kan. Dia bercerita gini, itu kamu tahu enggak itu Pak D yang satu itu? Ya tahu lah Pak D, itu temen lapak juga itu kan. Itu kena itu dengan itu kan. Dia ngomong juga seminggu lebih, hampir 2 minggu ini tidak ada pelanggan yang mau mampir ke lapaknya gitu kan. Tapi lapak samping-sampingnya rame, punya dia aja yang sepi itu. Padahal beliau ini ngambil 2 lapak kalau tidak gitu. Bisa bayangin ya, kalau misalkan kita anggap gini, misalkan satu pintu lapak itu misalkan 4 meter ya, 4 meter, teman-temannya itu 4 meter, dia tuh 8 meter, kan 2 lapak. Kok bisa-bisanya tidak ada yang datang ke lapak itu gitu. Jadi sepi gitu kan ya. Terus saya nanya, ya Kak Pak D, kenapa Pak D gitu kan? Itu terkena itu dia kan itu kan. Yang pertama dari apa namanya, dilewatkan lewat perantara uang gitu kan. Oh, perantara uang, gimana tuh uang tuh Pak D? Ya uang itu sengaja dijatuhkan di depan lapak gitu kan, sengaja dijatuhkan di depan lapak, terus diambil sama Pak D nya itu, udah terkena gitu aja. Wah bahaya Pak D ya. Ya padahal uangnya sepele itu. Entah
5.000 entah 10.000 gitu. Terus saya nanya, Pak D bisa tahu itu tuh uang apa, uang perangkap lah ya, kita ngomongnya uang perangkap lah, perangkap negatif itu sama uang yang memang benar-benar terjatuh tuh gimana Pak D? Biasanya ini gini Mas, biasanya kalau uang itu terkena angin ini ndak apa namanya itu, ndak terbang gitu. Kalau orang Jawa bilang ndak kebur gitu, ndak terbang itu patut curigai Mas. Tapi kalau misalkan dia terbang, ada angin dia terbang sana, angin ke terbang sana, itu ya itu ndak ada apa-apanya Mas biasanya. Oh gitu Pak dia. Iya, tapi kalau uang yang dipasang, uang pasangan itu bukan berpasang-pasang, maksudnya uang yang dipasang orang itu dengan ya itu tadi, dengan niat yang jelek itu tadi, itu biasanya terkena angin tidak terbang, tidak terbang lah. Ya. Oh gitu Pak ya. Ya gitu. Cuma kadang-kadang kita ini kan tahu ada uang 5.000 10.000 nganggur gitu kan, uang siapa yang kita ambil gitu aja, kita tidak memperhatikan itu kan, tidak mungkin kita memperhatikan dari jauh gitu, lama anginnya kapan datang itu nanti terbang atau tidak, susah ya, biasanya langsung ambil gitu aja kan biasanya. Apalagi kalau cuma uang satu lembar itu entah 1.000 rupiah, entah 2.000, entah 5.000, entah itu seperti itu pasangan. Terus dibilang, tapi kalau yang berat itu sebenarnya adalah bukan itu, yang berat itu taburan kacang hijau tadi begitu. Taburan kacang hijau ada Pak D, santet taburan kacang hijau ada Mas, bilang gitu kan. Saya mikir baru dengar gitu Pak. Jadi umur saya kan 40 tahunan ya, itu baru dengar ini ada santet yang untuk nutup usaha itu wujudnya atau namanya itu apa namanya tadi itu, kacang hijau. Tahu enggak kacang hijau yang biasa dipakai untuk bikin kecambah tuh? Tahu enggak kecambah yang biasa kita makan untuk makan soto itu kan biasa ada kecambah yang dari kacang hijau itu kan. Itu namanya kacang hijau, atau untuk bubur kacang hijau itu. Nah santetnya tuh pakai itu ya. Saya nanya, Pak D boleh nanya agak spesifik enggak Pak D? Nanya apa Mas, kata dia bilang gitu kan, barang-barang kayak gitu kok ditanyain ya gitu kan. Ya kan pengen tahu Pak D, saya bilang gitu kan. Itu tuh jadi kan tahu enggak prosesnya gimana santet kacang hijau itu ya. Jadi dia cerita gini Mas Ali, orang nih gini, dia ini nyuruh dukun atau nyuruh ya, karena itu biar konotasi yang jelek enggak lah, misalkan nyuruh orang atau nyuruh dukun untuk agar lawannya ini yang tidak disenangi ini ada apa, lapaknya tidak laku. Dukun ini punya ilmu ini jarang banget ada yang tahu, kata dia bilang gitu kan. Itu pakai kacang hijau. Saya aja waktu itu kan, waktu meriksa itu kan, apa ini energinya kok kayaknya pernah kenal tapi kok enggak pernah ini, katanya Pak D yang ngobatin itu dicari-cari gitu kan. Ternyata dia ketemu beberapa, oh ada nih satu ketemu gitu kan. Ini namanya juga di pelataran itu kan ya, nggak tahu naburnya di mana, kita nggak tahu, tapi ketemu itu kacang hijaunya itu, katanya beliau. Oh ini santet kacang hijau ini, dia bilang gitu kan. Jadi beliau tidak menyebutkan doanya seperti atau mantranya seperti apa, enggak. Cuma prosesnya gini, kurang lebihnya ya kan. Si pelaku bukan yang nyuruh loh ya, jadi yang nyuruh ini menyuruh pelaku untuk melakukan itu. Jadi si pelaku ini biasanya kan memang dia dulunya berguru.
Udah dikasih ilmu, kasih ajian, kasih segala macam. Salah satunya ya apa namanya tadi itu, kacang hijau. Nah prosesnya tuh gini prosesnya. Jadi kacang hijau itu disangrai. Tahu disangrai nggak? Disangrai itu kayak digoreng tapi nggak pakai minyak. Disangrai gitu, disangrai. Tapi nyangrainya tuh nggak sampai gosong, nggak, maksudnya disangrai gitu aja, disangrai aja. Yang penting disangrai gitu ya, sangrai. Yang penting kalau misalkan si kacang hijau itu dikena air itu tidak menjadi kecambah. Paham ya, paham ya. Jadi kalau kacang hijau dikasih air itu kan dia sehari, 2 hari, 3 hari kan berkecambah itu, bener ya. Nah tapi kalau disangrai itu dikasih air pun tidak bakal berkecambah. Yang penting dia tidak berkecambah. Maksudnya ya sangrainya itu kacang hijaunya masih hijau, tidak gosong gitu. Disangrai, kemudian didoain. Nah doanya itu kurang lebih artinya gini, ini kurang lebih artinya gini ya kan. Wujudnya kayak perintah gitu. Kacang hijau, kamu apa ibaratnya, toko ini jangan sampai laku, jangan sampai laris sebelum kacang hijau ini tumbuh. Bisa kebayang enggak tuh santetnya tuh. Jadi kacang hijau itu mungkin tidak mungkin tumbuh, makanya tidak bakal laku, tidak bakal laris itu. Kurang lebihnya tuh mantranya tuh ada kata-katanya itulah gitu ya. Tapi pakai bahasa yang jadul banget, pakai bahasa apa ya namanya, kayak pakai bahasa Kawi gitu apa ya. Bukan, kalau bahasa Jawa ini kan ada yang ngoko, ada yang madyo, ada yang kromo inggil, kemudian di atasnya lagi ada yang bahasa Kawi, di atasnya bahasa Sanskerta gitu. Itu kayaknya bahasa-bahasa yang udah tinggi lah, bahasa-bahasa Kawi gitu. Saya nanya artinya apa Pak Din? Artinya kurang lebih gini, terus diartikan. Saya cuma berpikir, oh itu tuh pokoknya gitulah. Jadi toko itu jangan sampai ada yang mendatangi atau jangan sampai laris gitu kan, sebelum kacang hijau yang ditebar ini tumbuh. Ya memang tidak mungkin tumbuh kacang hijau. Kenapa tidak mungkin tumbuh? Karena sudah disangrai. Dan itu di mantra lah, di mantra, kita nyebutnya di mantra aja, di mantra dan disebar. Ya, karena ahli spiritualis ini ya, karena memang itu tadi pas kita disuruh nengok, kemudian kok ya ketemu gitu, padahal kacang hijau kan kecil-kecil ya, dan itu disebar. Bisa bayangin enggak tuh, disebar itu kan kita untuk menemukan kacang hijau itu susah banget. Kalau misalkan dia cuma pakai 5 biji atau 10 biji kemudian disebar, itu kan kita bingung nyarinya tuh. Kalau misalkan segenggam besar itu mungkin ya ketahuan lah, tapi kalau misalkan cuma 5 biji 10 biji kemudian dimantrai disebarkan, itu susah menemukannya ya. Jadi saya nanya sama beliau kan, Pak D, ini untuk mengatasinya gimana Pak D? Ini untuk mengatasinya gimana Pak D? Jadi kalau teman-teman punya tempat usaha kemudian menemukan kacang hijau itu, kemudian tokonya tidak laku, bisa jadi ilmu ini yang kena sama teman-teman itu. Jadi kata Pak D itu bilang gini, itu tuh gini Mas, kata bilang itu kan, ambil apa namanya kacang hijau, karena kita tidak tahu kemarin yang dilempar berapa, tapi biasanya yang dilempar tuh tidak banyak Mas, karena kalau banyak ketahuan, kata dia bilang gitu kan. Nah, kita ngambilnya agak banyak, kata dia bilang gitu. Soalnya ketahuan sama kita sendiri tidak apa-apa kan. Nah kacang hijau ini itu direndam, kata dia bilang gitu. Direndam sehari semalam, direndam sehari semalam. Yang ngapung-ngapung itu tidak usah dipakai, kata dia, yang penting bagus-bagus tuh
direndam gitu kan, direndam semalam ya kan, kemudian besoknya kan pokoknya sudah mulai tumbuh sedikit lah, tumbuh sedikit kecambahnya itu udah mulai kayak apa namanya, terbelah itu, meletek itu, tapi ada ujungnya kecil itu. Nah itu udah mulai gitu, katanya direndam itu, direndam semalam. Saya kurang tahu entah sehari semalam atau semalam, mungkin bisa jadi 12 jam, bisa jadi 24 jam, saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu sudah mengeluarkan sedikit sekali ekornya atau akarnya si kacang hijau itu tadi. Nah kemudian dibacain niatnya, niatnya gini, ini udah selesai, kacang hijaunya udah tumbuh nih, kacang hijaunya udah tumbuh. Nah kemudian dibacain gini, katanya dibacain Al-Fatihahnya 7 kali sekaligus, pelan-pelan 7 kali, ayat kursinya 7 kali, kemudian apa kemarin ya, Anasnya 7 kali, Al-Falaknya 7 kali kan ke sana. Nah itu ya kan, jadi Al-Fatihah, ayat kursi, Anas, Al-Falak itu 7 kali. Nah, kemudian sholawatnya itu saya kurang lupa, mungkin 111 sebenarnya. Sholawat Nabi boleh, sholawatan Jibril boleh, Allahumma sholli ala Muhammad boleh, atau shollallahu ala Muhammad boleh, tapi 111 kali. Kemudian ditiupkan di kacang hijau yang sudah mulai tukul, apa namanya, bukan tukul, apa ya, tukul tuh, tumbuh untuk akarnya itu tadi, ditiupkan, kemudian disebar. Begitu Pak D caranya. Ya insya Allah itu manjur. Tapi niatnya itu tadi, ini udah selesai, ini besok kembali seperti semula, ya laku seperti semula, karena kacang hijaunya udah mulai tumbuh. Ini loh kacang hijaunya tumbuh, terus disebar. Ada omongan seperti itu. Terus saya bilang, kalau omongannya itu pakai bahasa Indonesia boleh enggak? Terus, waktu itu Pak D itu bilang, yang nangani bilang, ya boleh aja Mas. Terus saya nanya, oh berarti kemarin yang nangani jenengan ya Pak D ya? Bukan saya nangani, ya dia sendiri yang punya toko itu. Pak D yang punya toko itu nangani sendiri. Saya suruh nangani sendiri. Bukan saya turun gitu kan. Terus saya nanya, kenapa Pak D kok enggak jenengan tangani? Kalau saya nangani itu nanti malah ribet lagi Mas. Kok ribet itu bilang itu? Itu nanti kalau enggak terima itu dukunnya itu malah nyerang saya. Oh iya bener ya, saya bilang gitu kan. Berarti jenengan nggak malah ngajarkan sama Pak D itu? Iya, dulu tak ajarin caranya kayak gitu kan, sederhana kan Mas. Iya, cuma caranya sih sederhana, cuma kita mengetahui penyakitnya itu loh, diagnosanya itu loh yang susah. Bener nggak? Diagnosa penyakitnya itu susah. Tapi katanya Pak D itu gini, katanya Pak D, jika di sekitaran itu tadi, sekitaran apa namanya, tempat usaha itu ditemukan kacang hijau itu tadi, itu berarti memakai ini. Tapi saya mikir ya, kita mikir bebas ya, berarti ini bisa diganti semua yang berbentuk miselia berarti. Paham nggak? Jadi bisa diganti dengan gabah, bisa diganti dengan kedelai, bisa diganti dengan, paham nggak? Pokoknya semua yang berbentuk miselia bisa diganti. Atau mungkin gitu ya, saya bilang gitu kan, santetnya itu maksudnya gitu kan, mungkin bisa, mungkin ya, mungkin karena zaman dulu nih santetnya dari yang ngajar ini berbentuk apa namanya itu tadi, kacang hijau ya, sampai sekarang bentuknya kacang hijau. Tapi mungkin ya, mungkin bisa juga terjadi itu dengan wujud miselia yang lain atau biji-bijian yang lain. Wah teman-teman, kalau misalkan ketemu biji-bijian saya malah jadi nakut-nakutin ya, ketemu biji-bijian yang udah dimasak, kedelai itu udah masak, udah disangrai gitu. Wah, itu kayaknya perlu perlu diruqyah seperti itu ini. Aduh ya, jadi itu jadi satu cerita ya, santet apa tadi,
eh, santet kacang hijau. Saya baru dengar ini kemarin itu baru dengar. Jadi ya gitu teman-teman ya, ini sedikit pengalaman saya ketemu dengan wujud satu ajian atau satu hal yang inilah ya, yang baru dengar ini ya baru kemarin. Nah, ini saya bagi sama teman-teman semua ini ya. Terima kasih atas semua atensi dan perhatiannya. Yang mau komen monggo silahkan komen di bawah, tidak apa-apa ya kan, silahkan aja komen, terserah, monggo. Yang penting kita di sini saling mengisi dan saling gimana ya, yang baik-baik lah. Jangan lupa juga subscribe-nya, like-nya juga monggo silahkan diklik aja. Nanti kedepannya semoga saya ketemu dengan sesuatu yang lebih aneh lagi lah, dan kalau yang terkenal mungkin ya ada di video saya yang lalu, tapi saya lupa udah saya upload atau belum, tapi insya Allah udahlah, seperti prinsip dapur, itu termasuk santet broja juga, itu terkenal. Tapi kalau yang ini kan santetnya kan termasuk saya baru dengar itu. Terima kasih teman-teman, sekian cerita saya yang ngalur ngidul ini, semoga ada manfaatnya untuk jenengan semua ya. Salam rahayu teman-teman, semoga teman-teman juga tidak terkena hal-hal yang negatif. Kalau seandainya terkena juga dikasih jalan sama Allah untuk mengatasinya secara baik juga ya. Dan akhir kata, salam rahayu untuk semua saudara-saudara di seluruh dunia. Seluruh dunia itu maksudnya bukan cuma ada di Nusantara yang menjadi TKI, TKW. Kalau misalkan lihat video ini, salam rahayu juga untuk Anda semua. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.